نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya pada pagi yang berbahagia ini, dimudahkan kita menunaikan, mewujudkan tujuan penciptaan kita sebagai abid, hamba Allah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah di dalam mengabdi kepadanya, dijauhkan dari mengabdi selain kepadanya. Semoga Allah memberikan kita taufik dalam keimanan, dalam amal saleh hingga kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarga ahlul bait beliau, wa dzurriyyatih, dan juga keturunan beliau, wa ashabih, para sahabat-sahabatnya, wa ikhwanih, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan pembahasan syarah Salasatul Usul, 3 landasan pokok. Masih berkaitan dengan ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Di antaranya wahia ad-du'a, berdoa, al-khauf, takut, war-raja, berharap, at-tawakkul, berserah diri, kemudian al-isti'anah, meminta pertolongan, al-isti'adah, meminta perlindungan. Insyaallah hari ini kita masuk kepada bentuk ibadah yang disebut dengan isti'adzah. Dalam isti'anah kemarin minta tolong. Minta tolong itu secara umum berarti dalam segala hal, terutama yakni dalam perkara-perkara yang kita butuhkan, hajat-hajat yang kita inginkan terkabulnya, maka kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian al-isti'adzah. Al-isti'adzah meminta perlindungan. Ini lebih khusus. Artinya
meminta kepada Allah untuk dilindungi. Kalau dilindungi berarti dari sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang membawa madarat, sesuatu yang membinasakan. Ya. Al-isti'adzatu talabal i'adzah wal i'adzah al-himayatu min makruh. Isti'adzah yaitu mencari perlindungan, dan perlindungan itu adalah menjadikan satu penghalang dari perkara-perkara makruh yang dibenci, yang tidak disukai. Tentu banyak sekali yang tidak disukai dalam hal ini. Fal musta'idzu, maka orang-orang yang meminta perlindungan itu yakni muhtam bima isti'adza bih wa mu'tasim bih. Jadi mereka meminta perlindungan dari apa saja yang membahayakan dirinya dengan cara yakni berpegang teguh kepada penghalang tersebut. Wal isti'adzah anwa', ada beberapa bentuk dalam isti'adzah. Al-awwal, yang pertama, al-isti'adzatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadammanatu likamalil iftiqari ilaihi wal ihtisami bih. Jenis yang pertama, para bapak ibu saudara sekalian, yaitu berlindung atau minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, yakni mencakup segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Allah, agar kita dilindungi dengan berpegang teguh wa'tiqadi kifayatihi, dan beriktiqad tentang kecukupan yang akan diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita, wa tamami himayati, dan kesempurnaan perlindungan tersebut, min kulli syai' hadir, terhadap segala sesuatu yang ada, yang sekarang, au mustaqbal, atau yang akan datang. Kalau yang lalu udah lewat, yang sekarang dan yang akan datang. Saghirin au kabirin, baik yang kecil, segala sesuatu yang membahayakan itu, atau yang besar. Mungkin yang kecil-kecil, berlindung dari digigit apa-apa, digigit serangga, ya. Pokoknya makhluk Allah ciptaannya itu bisa membahayakan kita. Kalau serangganya semut mungkin barangkali masih mending. Kalau serangganya kolong, jengking, ya itu berbahaya, bisa adem panas sampai. Au kabirin, atau yang besar, berlindung dari bahaya misalnya, yang berujung kepada kematian. Itu yang bersifat fisik. Basyarin bisyarrin au ghairi basyarin au ghairu basyarin, maksudnya baik dari manusia atau selain manusia. Bisa jadi minal jin, dari golongan jin, atau bisa jadi dari golongan selain dari manusia dan jin. Misalnya makhluk Allah yang membahayakan, berlindung dari misalnya ular, atau berlindung dari bahaya
binatang yang mematikan. Jadi baik manusia atau selain manusia. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, katakanlah aku berlindung yakni kepada Rabb. Maaf, Rabb di sini yang dimaksud adalah yakni Allah sebagai Al-Khaliq yang paling utama. Makanya disebut birabbil falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi kejahatan makhluk, berarti seluruh makhluk, tentu makhluk yang jahat. Ya, yang memungkinkan yaitu jahat dari kalangan manusia atau dari kalangan jin atau makhluk dari hewan. Kalau makhluk malaikat nggak ada, malaikat nggak ada yang jahat. Kalau misalnya malaikat itu mau melaksanakan tugasnya mencabut nyawa, ya nggak ada tuntunan berlindung dari malaikat maut. Salah alamat. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari malaikat maut. Salah. Karena itu sudah tugasnya. Malaikat tidak akan berbuat jahat kepada kita. Kalau seandainya ada malaikat yang mau menyiksa seseorang, bukan berarti malaikat itu jahat, tapi malaikat itu ditugaskan oleh Allah. La ya'sunallaha, tidak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Insyaallah ayat ini sudah Bapak Ibu hafalkan. Bahkan kita baca setiap hari, setiap ba'da sholat, kemudian sobahan wa masaan, setiap pagi dan petang. Bahkan kita baca juga qablan naum, sebelum tidur. Wa qawluhu ta'ala, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ila akhir surah. Juga firman Allah, katakan aku berlindung kepada engkau Rabb manusia, yaitu pencipta, pemberi rizki, yang mengatur kehidupan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas yang ditiupkan syaitan ke dalam yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Siapa yang suka menghembuskan waswas itu, yaitu minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, ini isti'adzah yang syar'i, Pak. Berlindung seperti ini, dan banyak lagi berlindung kepada Allah dari makhluk. Tapi juga kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari siksanya Allah. Artinya bahwa kita dianjurkan untuk menghindari siksa Allah dengan cara berlindung kepada Allah, meminta kepada
zat yang bisa jadi akan memberikan siksa. Di antaranya kita diperintah oleh Nabi berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dalam Sahih Muslim misalnya, berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab neraka. Ini tidak ada yang bisa melakukan, memberikan perlindungan dari semua itu, ya Allah itu sendiri yang akan memberikan siksa. Karena azab kubur, azab jahanam itu hanya Allah yang bisa melakukan. Sekalipun Allah nanti kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk melakukan semua itu. Nah, di antara doa perlindungan yang kita ucapkan di dalam sholat kita, buka Muslim nomor 545, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Apa saja? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari azab jahannam. Siapa pemilik jahannam? Allah. Kita berlindung kepada Allah dari siksanya Allah. Nah, bagaimana nanti konsekuensinya? Kalau kita dilindungi Allah dari azab jahannam, berarti selama kita hidup di dunia ini dimudahkan untuk beramal soleh yang menjauhkan diri kita dari jahannam, atau dimudahkan oleh Allah menghindari sebab-sebab masuknya kita ke dalam jahannam. Nah, apa saja penyebab masuknya seseorang ke dalam jahannam? Banyak. Seluruh dosa-dosa besar merupakan asbab dukhulin nasi ila jahannam. Sebab-sebab masuknya orang ke dalam jahannam seluruh dosa besar. Maka kalau kita berlindung kepada Allah dari jahannam, artinya kita dimudahkan Allah untuk mengamalkan amalan yang menjauhkan kita dari jahannam. Baik yang bersifat mengerjakan perintah, ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya, ataupun yang bersifat larangan, kita dimudahkan untuk menghindari sejauh-jauhnya. Demikian yang kedua, azab apa? Wa min azabil qabr. Dan termasuk azab kubur. Kalau kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, sementara siksa kubur siapa yang punya? Allah. Sekalipun Allah perintahkan malaikat mungkar dan nakir sebagai eksekutor, sebagai al-ghujub yang akan menyiksa. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksa itu. Maka kita dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan yang menghindarkan dari azab kubur. Ada yang bersifat amalan mengerjakan suatu, contohnya kita dimudahkan membaca al-mani'ah. Apa al-mani'ah? Pencegah al-mani'ah. Apa itu? Yaitu surah Al-Mulk, surah Tabarak. Surah Al-Mulk Tabarak ini
merupakan al-mani'ah, pencegah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis Tirmizi, buka 2891. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, suratan, terdapat salah satu surat, salasuna ayat, jumlah ayatnya 30. Silakan, sudah. Muhammad bin Basar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abbas al-Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Syafaat li rajulin, surat itu dapat memberikan pertolongan kepada seseorang, hatta ghufirolah, hingga dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang sahih. Adapun yang dhaif, kisah tentang sahabat yang mendirikan kemah. Ternyata dia mendirikan kemah di atas kuburan, nggak tahu dia. Ketika dia tidur, terdengar dari kubur itu suara orang membaca Al-Mulk 2890. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Ash-Shawari menceritakan kepada kami, Yahya bin Amr bin Malik An-Nukli menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Al-Jawza, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Apa katanya? beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemah di atas kuburan. Dia tidak menyangka bahwa tempat itu adalah kuburan. Ternyata di sana ada seseorang sedang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Ia lalu mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di kuburan. Aku mendirikan apa? Kemah. Aku mendirikan kemah di atas kuburan. Sedangkan aku tidak mengetahui bahwa itu adalah kuburan. Ternyata di sana ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Rasulullah SAW bersabda, surat itu adalah pencegah atau pelindung dan juga penyelamat yang dapat menyelamatkan dari azab kubur. Para ulama mendhaifkan, yaitu penyelamat atau pencegah dari azab kubur. Tapi kalau dikatakan al-mani'ah, pencegah, iya. Redaksi yang didhaifkan dari azab kubur. Kalau seandainya itu perlindungan dari segala macam apapun sampai kita diampuni oleh Allah, mungkin itu azab neraka atau azab kubur, maka semua bermanfaat. Tapi yang jelas, yang sahih hadis sesudahnya 30 ayat. Siapa yang mengamalkan itu, dia mendapatkan al-mani'ah, pencegah, dilindungi oleh Allah hingga akhirnya diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kembali ke Muslim, berlindung dari apa lagi? Min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lanjut.
wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian. 4, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah buruknya munculnya Dajjal. Nah, fitnah kehidupan dan kematian. Siapa yang menfitnah? Arti fitnah itu ujian. Siapa yang menguji? Allah. Siapa yang membuat cobaan? Allah. Berlindung dari cobaan dan ujian maksudnya apa? Yaitu agar kita dimudahkan untuk mendapatkan pahala dari ujian itu, baik ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Karena ujian itu ada dua, fitnah itu ada dua, syarrun wa khairun. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kemudian yang keempat tadi, berlindung dari Dajjal. Makhluk atau bukan? Makhluk. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya umum. Tapi nek sing situ iki gak iso dengan An-Nas Al-Falaq. Dajjal muncul, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gak mempan. Kalah ya be opo? Surat Al-Kahfi. Berapa ayat? Min suratil Kahfi, yakni asyra ayat, 10 ayat, min awwalihi aw akhirihi, 10 ayat sebelum atau 10 ayat akhir dari surah Al-Kahfi. Amalkan berdasarkan hadis sahih, jika datang Dajjal di hadapan kalian, maka bacakan awal dari surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain, yaitu akhir dari surah Al-Kahfi. Demikian pula, kita dianjurkan yang paling sering, setiap hari, berlindung kepada Allah dari apa? Dari musuh kita. Siapa musuh kita? Asyaiton, syaitan. Makanya kita sering mengucapkan kalimat a'udzubillah, aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari apa? Minasyaitan, dari syaitan. Ar-rajim, apa ar-rajim? Diartikan yang terkutuk. Ar-rajim artinya apa? Yang dirajam. Yang dirajam, yang dilempar. Karena setan itu harus dilempar. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail melempar siapa? Syaitan. Itu permusuhan abadi kita dengan syaitan. Makanya disimbolkan dengan Ramyatul Jumrah. Ramyul Jumrah. Itu permusuhan abadi kita. Tapi ketika kita lempar jumrah, semata-mata dalam rangka zikrullah, ingat Allah. Ojo niat nang jero ati ngelempar setan. Lah nek kena koncomu, berarti koncomu setan. Lah nek kena awakmu, berarti awakmu lan setan. Bukan. Itu hanya sebagai peringatan untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi harus tahu sejarahnya. Itu sejarah Ibrahim dan Ismail merajam setan. Makanya orang yang kelakuannya seperti setan, zina, harus diapa? Ar-rajim, harus dirajam. Ar-rajim bermakna
terlempar. Karena setan itu terlempar dari mana? Dari surga. Dicampakkan oleh Allah, dikeluarkan, dilemparkan dia dari surga ke bumi. Kita tiap hari minimal berapa mengucapkan kalimat itu? Banyak. Ketika mau sholat jangan lupa ta'awudz dulu, ya. Allahu Akbar, iftitah. Setelah iftitah apa? Ta'awudz. Setelah ta'awudz apa? Basmalah. Silakan dibaca sir ta'awudznya. Adapun basmalah boleh dibaca jahr, boleh dibaca sir. Dan seterusnya kalau itu sholat jahriyah. Tapi ta'awudz jangan lupa, karena perintah sebelum membaca Al-Quran itu adalah membaca apa? Ta'awudz. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun basmalah tidak mesti. Kadang Al-Bara'ah, At-Taubah kita baca, tapi tidak membaca basmalah, langsung ta'awudz. Cukup ta'awudz, langsung masuk surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Atau dia baca di tengah-tengah surah, cukup ta'awudz. Baca ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu. Tak perlu bismillah, cukup tak. Belum lagi ketika kita marah. Nabi mengatakan ketika melihat ada dua orang berkelahi sampai otot uratnya keluar, kata Nabi, aku tahu kalimat jika dibaca orang itu maka akan reda kemarahannya. Kata para sahabat, apa wahai Rasul? Yakni ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ketika kita marah. Tapi kadang nek wis ngamuk lalu harap moco tahu. Soalnya ketutup kadung motoba. Jangan lupa ta'awudz. Ya ta'awudz ini paling sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ats-tsani, yang kedua, al-isti'adzatu min sifatillahi ka kalamihi wa uzmatihi wa izzatihi wa nahwa dzalik, yaitu berlindung kepada Allah melalui sifat-sifat di antara sifat-sifat Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya seperti kalimat-kalimatnya, seperti keagungannya, seperti keperkasaannya atau yang lainnya. Wa dalilu dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ditinjau dari subjek, bukan objek yang kita berlindung darinya. Kalau tadi kan dari apa? Dari makhluk. Makhluk itu banyak. Nah kalau ini cara kita berlindung kepada Allah, penjabaran dari Allah itu bisa berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan keagungan Allah. Kalimat seperti tadi, a'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tamat,
yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin, dari setiap syaitan. Syaitan yang apa? Min kulli syaitanin lamma wa min kulli syaitanin wa min kulli ainil lamma, dan dari juga kejahatan apa? Mata yang dengki. Makanya ada penyakit ain, itu karena sebab kedengkian orang kepada kita atau kepada orang lain, sehingga mengakibatkan orang itu sakit karena kedengkian seseorang, sehingga ada penyakit yang bernama ain tadi itu. Pandangan mata yang dilambari dengan kedengkian, sehingga itu bisa menyebabkan sakit. Bisa jadi orang tuanya sendiri, delok anaknya lucu, anak receh ayu nih. Makanya kalau seperti itu jangan lupa ucapkan Masya Allah, Tabarakallahu. Jangan lupa ucapkan kalimat-kalimat itu. Kalau kita anakku receh ayu nih, hati-hati, bisa jadi anaknya sakit gara-gara kita. Karena kita memuji berlebihan atau kedengkian dari orang lihat anak kita wayu, ganteng, lantas dalam hatinya ada penyakit. Disitulah nanti dia bisa terkena sakit. Wa min kulli ainil lamma, dari kejahatan pandangan mata yang dengki. Nah, kita berlindung kepada Allah dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah yang mana? Banyak, termasuk Al-Quran. Susah kalau nyebutkan satu persatu. Cukup a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maka semuanya tercakup, seluruh kalamnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Pernah baca ini? Setiap pagi dan petang kita ucapkan kalimat ini. Kalimat yang awalnya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa a'udzu bika bi 'azamatika, dan aku berlindung kepada Engkau dengan keagunganmu, bi 'azamatika an ughjala min tahti, agar aku jangan disambar dari bawahku. Sambar gimana disambar dari bawah itu? Sampai dijekurno, ditelepno nang bumi. Dan itu kita baca tiap hari. Karena siksa Allah itu kadang bukan hanya disambar dari atas, disambar dari bawah. Nah, kita berlindung dari seperti itu. Wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu wahai Allah, an uhtala, agar aku tidak disambar min tahti, dari arah bawah. Demikian pula wa qauluhu fi du'ail Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dengan keperkasaanmu dan kehendakmu atau kekuasaanmu.
keperkasaan bi'izzatillahi wa qudrati, dengan keperkasaanmu dan kekuasaanmu. Ma min syarri ma ajidu wa uhadir, dari segala keburukan yang tampak hadir. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, sabda Nabi, a'udzu biridhaka min sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. A'udzu biridhaka, aku berlindung dengan keridhaanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu. Ini semua dalam hadis ya. Coba dibuka Abu Dawud nomor 3891. Dari Utsman bin Abu Al-Ash, dia berkata, aku datang menghadap Rasulullah, aku menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, aku menderita sakit yang hampir membunuhku. Ya. Jadi ketika itu sahabat ini sakit keras yang hampir membunuhnya, maksudnya sampai mendekati kematiannya. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, usaplah bagian yang sakit itu dengan tangan kananmu sebanyak 7 kali dan berdoa. Apa yang diucapkan? Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari segala kejahatan yang aku rasakan. Iya. Kalimatnya tadi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan keperkasaan dan keagung dan kekuasaanmu dari apa? Min syarri ma ajidu au uhadir, yaitu dari kejahatan yang hadir ada pada diriku, yang muncul, yang kurasakan pada diriku. Kemudian setelah itu aku pun melakukan hal itu. Seketika itu juga dengan izin Allah penyakitku sembuh. Sejak saat itu aku selalu memerintahkan anak dan istriku, seluruh keluargaku dan tetanggaku untuk melakukannya. Iya. Diusap berapa kali tadi? 7 kali. Loh, ini Pak cara meruqyah itu. Dan ini berlindung dari apa? Segala sesuatu yang membahayakan diri kita. Demikian pula dalam banyak hadis tentang perlindungan-perlindungan yang diajarkan oleh Nabi dari segala macam keburukan dan kejahatan. Ats-tsalits, yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwat au bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'audha 'ala al-'audhi fahada syirkun. Meminta perlindungan kepada orang yang mati atau orang yang hidup tapi tidak ada, tidak hadir. Nang diwongi, nang Banyuwangi. Misalnya nang Banyuwangi ono jenenge Mbah Brojo misalnya. Aku berlindung kepadamu Mbah Brojo dari segala mara bahaya untuk anak putuku. Wonge sik urip. Dia ucapkan kalimat seperti itu. Atau yang tadi al-amwat, yaitu orang yang mati.
minal qadirina, dia tidak hadir dan tidak mampu melakukannya, alal aud, memberikan pertolongan. Lan jaluk nang Mbah Brojo iki supaya apa awane dipindah CKU udan, mampu nggak? Termasuk apa ini? Ghairal qadiri, nggak mampu karena bukan wilayahnya. Wis wonge gak ono, gak mampu ngelakoni karena bukan wilayah dia untuk melakukan pemindahan apa tadi? Awan. Seandainya orangnya hadir pun nggak boleh, kecuali sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jaluk tolong. Pak Rozi nyun tolong nggih. Mangke sepeda motore diparkir ten Salahuddin. Bisa nggak? Bisa, silakan. Pak Imam, tolong Pak Imam nanti supaya sakitnya dipindah kemana? Kambing, kok ero sampean? Tahu ngobati, tahu berobat gitu Ali. Aku baru ngomong sampai di sini. Misalnya begitu, bisa nggak seperti itu memindah? Bukan perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Minta perlindungan seperti itu tidak boleh. Syirik. Kenapa? Itu tadi. Al-isti'adzatu bil amwati au bil ahya ghairal hadirin al-qadirin 'alal 'audhi, meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati atau orang yang hidup tetapi dia tidak mampu melakukannya dan tidak hadir untuk bisa memberikan pertolongan, fahada syirkun, dan itu termasuk syirik. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, buka surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jin itu ketinggal atau mboten? Kelihatan atau tidak? Hadir atau tidak? Nggak kelihatan, nggak hadir, berarti engkau lewat gerumbul nuwun sewu nggih Mbak, kula nyuwun perlindungan damel anak putu amit, kula badhe liwat. Hati-hati, syirik seperti itu. Liwat gonseng wingit wedi kena apa? Ribet, takut nanti membahayakan dirinya, keluarganya. Lewat nyuwun sewu dhisik, kemudian minta perlindungan. Kula mboten gadah napa-napa nggih Mbak, niki namung rokok setunggal. Diuncal. Ya berarti sik ngeki bratu. Dibratoni rokok. Ini seperti ini. Sekalipun jin itu ada, tapi gaib, tidak hadir. Mending keamanan security. Pak, keamanan security, saya minta tolong ya, supaya ini sepeda motor dijaga dengan baik, jangan sampai ada pencuri yang mengambil motor. Bisa dilakukan?
Bisa. Orangnya ada? Ada. Tahu oleh sampean jogo sepeda motor jaluk jasane jin ya. Wis tak kerahno rek jin kuwi. Kon jogo sepeda motor. Wis kon gak usah jogo. Wis ana sing jogo. Lho endi gak ketok? Ana soalus. Enggak boleh. Dalilnya mana dalilnya? Ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal insi. Dan bahwasannya ada sebagian dari manusia ya'udzuna meminta perlindungan minal jinni dari golongan jin. Maka jin-jin itu apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa, tidak menambah manfaat apapun kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Nah, itu terjemah yang benar. Kalau tadi gimana terjemahnya? Coba. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Tetapi mereka, jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Bukan gitu. Dan jin-jin itu tidaklah menambah apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Ada nggak yang terjemahannya seperti itu? Terjemahan Saudi. Nggak punya Quran Saudi. Percetakan Madinah yang coklat. Biasanya hadiah dari haji itu. Ayo. Ada yang berbeda dari terjemahannya tadi? Gimana? Yang lain? Coba. Yang sudah ketemu? Ayo baca. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Doa. Kalimat belakangnya itu, tetapi jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. Sing lain, itu terjemahan Depak itu, Depak. Yang dimaksud terjemahan dari Saudi, percetakan Madinah. Yang versi digital juga ada. Ayo silakan. Ayo. Dan bahwasanya ada beberapa orang pada beberapa laki-laki memberikan dosa dan kesalahan. Nah, aplikasi yang itu yang harus di-download. Buseken iku aplikasimu, ganti sing iki. Iki yang versi Saudi. Ya. Jin-jin itu tidak menambah apapun kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Pokoknya nek sampean berhubungan mbek jin tambah dosa, intinya itu. Makanya gak usah tuku jin gawe bodyguard atau bantu usahamu. Mesti kok usil bojomu dikerjain. Gak percaya, cobaan. Usil nanti anakmu dikudo, bojomu dikudo. Karena ya memang bukan layaknya kita ini berhubungan dengan mereka. Kita punya alam masing-masing. Wis kon taat atau ibadah nang alammu, aku tak taat ibadah nang alammu. Perkara dia hadir ketika ngaji seperti ini urusanmu. Ya. Karena bisa jadi jin itu hadir di majelis-majelis ilmu. Bisa jadi ngurungokno,
Karena yang dibaca Quran, yang dibaca sunnah, jin muslim, nek jin kafir, saya senam pagi. Melok-melok sing ngene-ngene isu-isu ya. Seneng makanya sing delok wong lanang sing senam akeh sing wedok. Sampeyan ngeterno mbek ngelirik. Jadi Ar-Rabi yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul a'udza bihi minal makhluqin minal bashari au al-amakin au ghairiha. Yang keempat, minta perlindungan yang mungkin bisa kita dapatkan perlindungan itu dari makhluk minal bashari, yaitu dari manusia, atau kemungkinan juga dari yang lainnya. Fahadza jaizun, dan ini diperbolehkan minta tolong kepada orang dengan catatan apa? Orang ini masih hidup, satu. Yang kedua, dia mampu melakukan. Kalau dia mati nggak bisa. Kalau dia hidup tapi nggak mampu melakukan karena bukan wilayahnya, untuk memindah hujan misalnya, atau memberikan keselamatan, atau memberikan kesehatan, Allah yang memberi, manusia hanya melakukan asbab-asbabnya, tapi hakikat kesehatan itu yang memberi Allah. Asbab-asbab yang bersifat rasional, obat atau yang lainnya, rempah, herbal, atau asbab-asbab yang syar'iyah. Apa? Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sifat penyembuh. Tapi kalau enggak rasional, apa hubungannya wong loro dikai kalung terus waras? Logis atau tidak? Arek cilik sering step, sering loro sawanet, gawa nang wong pinter jari ini mulai diganduli timah. Ada nggak? Jerone isinya jimat, hekal-hekal, nggak ada hubungan, nggak logis. Itu tipu daya syaitan dari kalangan jin, supaya ketergantungan kepada jin ini nggak ada kaitannya. Jeneng wis apik-apik digenti, iki loro kaboten jeneng. Padahal jenenge wis apik, Abdurrahman, Abdurrazak. Ojo iki kaboten, sing enteng-enteng ae. Apa? Bejo, waras, selamat. Iya, sak jekik diganti jenenge lho, gak tau loro. Target setan sudah ketemu, sudah dapatkan apa? Iktikad, keyakinan bahwa kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan itu karena hal-hal seperti itu. Padahal Nabi sendiri tidak mengatakan seperti itu. Nah, malah Nabi mengatakan apa? Ahabbul asma indallah, sebaik-baik nama di sisi Allah apa? Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman itu sebaik-baik nama. Nah, jenengi anak sing paling apik Abdullah, Abdurrahman, atau memakai nama-nama Asmaul Husna, Abdul Razak, Abdul Hakim, Abdul Quddus, silakan. Tapi yang paling pokok dua dari awal itu Abdullah, Abdurrahman. Ustaz, Abdullah itu pasaran. Mosok wae jenenge Abdullah. Ate aku ndelok tanggoku iku Abdullah nyeluke ya kadang dolan. Nek gak ngono sih. Ya salahmu sendiri kalau manggil itu yang lengkap. Abdullah, ya Abdullah, hai Abdullah, gitu.
Sampean itu suka ngingkat-ngingkat itu dol. Apa artinya dol itu? Ya, Muhammad diceluk mat. Padahal mat itu bisa artinya bahasa Arab panjang, mat ya. Dawa apa? Sing dawa. Ambil lengkap Muhammad gitu. Setengahnya kita ini suka ngingkat-ngingkat jeneng. Ya. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada orang yang mampu melakukan hadir, dia adalah manusia yang kita bisa berinteraksi, minta tolong, Cak, aku butuh barang, golekno. Sampeyan butuh apa? Aku kepingin duren sing murah, ya, sing enak. Oh iya, cok kuatir, saiki wayahe usum duren. Bisa nggak? Bisa. Tapi nek sampai nang kuburan, Mbak, kula kepingin montong, Mbak. Jare Mbak, montong apa Oh. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Jadi itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi di sini semakin jelas ya, al-isti'adah ada 4 jenis. Yang tidak boleh 1, yang boleh 3. Mungkin ini para ibu, para bapak, saudara sekalian tentang isti'adah. Insyaallah yang akan datang al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Istighosah kepada Allah. Hadza min afdalil a'mal. Ini merupakan amal yang afdal, yang utama, wa akmaliha, dan sempurna. Tentu nanti kita harus tahu apa yang dimaksud istighosah, baik yang syar'i ataupun yang syirki. Ini harus paham. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita beri waktu. Monggo.